gue lihat itu siapa gitu ya. Itu bayangan hitam gede banget ya, kayak jubah. Gue diam aja nih. Tapi sosok itu gue nggak tahu tuh siapa langsung. Tuh gue langsung diam aja. Gue istighfar tuh. Dia megang botol ini. Ini begini. Itu ngobrolan kita mungkin 1 jaman gitu ya, ada gitu ya. Tiba-tiba botol itu pecah, plang, pecah. Sebelum sampai di base camp, mungkin pos 1 atau berapa, itu udah kayak kali ya, apa mungkin kalau gue bilang mata air ya. Terus banyak pendaki situ pada ngambil air juga. Tapi yang gue bingung ialah kita tuh turunnya siang. Kok pas begitu sampai di kali itu, ya mungkin kalau gue bilang tuh apa mata air ya. Kok tuh sore banget, kayak udah mau maghrib. Dan kok turun lama banget. Estimasi kan kalau gunung yang Unggaran yang gue naik itu kan 6 jam tuh ya. Ya otomatis kita turun setengahnya dong, Ndra. Kurang lebih 3 jam ya. Kok lama banget gitu. Pas gue liat, ada pendaki juga naik. Mas, dari mana ini naik ya? Gue tanya, Mas, itu cewek-cewek mandi siapa? Cewek-cewek mandi, nggak ada. Itu kita berempat semua melihat cewek-cewek mandi gitu. Karena Mas Iman penasaran, disamperin, nggak ada. Ini jalan-jalan tuh merinding kok. Sampailah kita ke base camp. Terus sampai di base camp, kita istirahat. Dan pas mau pulang, mobil nggak bisa starter. Berapa kali nggak bisa starter. Aduh gimana nih, mungkin jumper aki gimana? Kenapa nih ya? Gue diem aja. Dan yang gue lihat, yang di base camp itu, bapak-bapak itu, kayaknya kayak memandang kesal dengan si Mas Iman itu. Dan mungkin juga rombongan kita, karena sepanjang kita turun, ya otomatis kan tenda itu kan kena cairan alkohol, otomatis kan pada bawa alkohol semua kan. Itu kita dimarah-marahin. Begitu kita dimarah-marahin, terus Mas Iman ngomongnya dalam, mungkin negara lagu teman dalam bahasa Indonesia kan. Udah, Bapak tahu apa? Saya udah sering naik gunung ini. Ku diem tuh langsung, wis, kok begini? Nah, yang bapak-bapak itu bilang, Mas, eling. Diginin ininya Mas Iman. Kaget langsung, jatuh, pingsan. Udah. Akhirnya bapak-bapak itu bilang, Mas, teman sampean itu bawa minuman ya? Kan saya dibilang itu dilarang. Untung nggak terjadi hal yang fatal. Emang kenapa Pak? Jadi cerita mengenai sejarah Gunung Unggaran yang Prabu Dasamuka memang di zaman Hindu, di kalau nggak salah di Kerajaan Sanjaya di abad 8 sebelum Masehi, Prabu Dasamuka itu memang doyan mabuk-mabukan. Memang pantangannya kalau ada membawa minuman keras itu membangkitkan sosok si Prabu itu. Dan di cerita pewayangan, Prabu Dasamuka itu ribut dengan Rama. Rama itu punya istri namanya Sinta. Kan ada legenda itu ya, Rama dan Sinta. Nah, Prabu Dasamuka itu ditumpas pakai segala jenis senjata, gak ada yang mempan, dan hanya bisa Hanoman. Akhirnya dipendem kayak model apa ya, mungkin ya dulu karena kesaktian ya, pendem kayak sebuah di dalam gunung itu. Begitu ceritanya. Jadi kenapa saya bilang itu pantangan? Ya itu berarti ya mungkin dari minuman keras itu, kalau zaman dulu mungkin arak ya. Akhirnya dia ngamuk, marah. Dan mungkin teman sampean itu, dia cerita itu, bapak itu pas Mas Iman lagi tidur itu pingsan itu.
Mungkin sampaian itu membangkitkan amarah dari Prabu Dasamuka. Entah percaya atau tidak, terserah. Saya hanya cerita aja. Ini legenda turun temurun. Karena kemudian Mas Iman siuman kan, mana siuman? Terus bapak itu bilang, udah Mas, sepertinya dia udah lihat jam, sebaiknya ini udah malam, sampean mesti turun. Nanti sebelum turun, mohon maaf ya, nanti di bawah mandi dulu. Ya, kita mandi, bener mandi. Tahu sendiri kan, tapi itu ada air hangat kan mandi. Yang anehnya gue pas mandi di apa ya, di tempat itu, banyak bunga-bunga gitu kan. Mbak nggak mau mandi, saya dingin. Enggak, mandi aja, banyak kayak kembang-kembang gitu. Mandi aja gua. Mandi, Mas Iman akhir ikut mandi juga. Dan lucunya, bukan lucunya ya bagi gue ya, aneh juga. Begitu Mas Iman mau mandi, si bapak itu bilang, sampean, saya mandi. Oh, saya nggak mau Pak, saya ini enggak, diginiin, diguyur, nanti apa dibacain. Dah, silakan turun, waktu itu turun. Jadi sebelum itu minum dulu. Ya cuma dikasih aja teh hangat gitu ya, manis, minum. Begitu kita udah masukin tas ke mobil, kan tadinya kan mobil nggak bisa jalan kan, mogok, kan tas keluarin lagi. Begitu udah kita masuk lagi tas, mobil bisa starter. Akhirnya kita alhamdulillah bisa turun menuju ke tempat ku nginep, ke Tegarin Candi. Sepanjang jalan Mas Iman diam aja. Akhirnya kita sampai di tempat ku nginep. Gue kan penasaran kan, Mas, mohon maaf Mas, saya bukan ikut campur. Emang saya banyak mengalami kejadian-kejadian mistis selama saya mendaki gunung. Tapi kan itu semua kan dari sebab akibat. Mohon maaf Mas, bukan saya menggurui, mohon maaf. Mas Iman itu kan lebih tua dari saya, mungkin lebih senior dari saya. Mungkin Mas Iman lebih banyak pengalaman dari mendaki gunung. Jadi saya dalam mendaki gunung itu tolong diajarin gimana dengan ilmu pengetahuan sampean. Saya juga nggak ajarin fotografi kesampean. Nyata Mas Iman cerita pas di tenda itu, dia itu lagi tidur diinjak-injak sama sosok raksasa. Mungkin dia bilang kayak buto hijau. Terus pas lagi di kesurupannya lagi, terus apa lagi Mas? Iya tuh, saya tuh ditarik-tarik sama tentara, tapi kayak tentara Jepang gitu. Gimana Mas? Ngomongnya Bagero. Bagero itu apa? Goblok. Kenapa Mas Iman bisa bahasa Jepang? Karena Mas Iman pernah bekerja di Jepang dan studi, makanya dia mengerti bahasa Jepang. Maki-maki sama tentara Jepang itu. Di dalam mimpinya dia ya, berupa dia ditarik-tarik, digambar-gamparin. Bagero ternyata goblok, arti gue tahu bahasa Jepang. Terus apa lagi Mas? Gua di bawah suatu tempat, suatu candi, gue diikat di dalam candi itu, diikat terus ada sebaran yang besar-besar, mungkin kayak hulu balang, gue digambar-gamparin, disiram pakai air gitu, ber gitu. Makanya gue aneh kenapa sleeping bag gue banyak air, dan gue pikir, iya juga Mas ya, dari mana pas kita pendakian nggak ada hujan. Itu hujan pun cuma sebentar doang waktu itu, nggak jadi, cuman gerimis lewat aja. Terus apa lagi Mas? Iya memang gue mengaku salah, gue mohon maaf ya. Seharusnya gue mengasih contoh kepada lo pada ini dengan logat Jakartanya yang sangat kental. Mulai detik ini gue tidak akan minuman lagi. Ternyata barang Mas Iman di kamar gua itu minuman semua, dibuka minuman dituangin ke toilet. Jadi hikmah yang gue dapat dari pendakian ke Gunung Ungaran yang tidak direncanakan ialah gue mengambil kesimpulan bahwa kita dalam mendaki gunung jangan jangan terlalu ugal-ugalan. Kita patuhi adat istiadat setempat, ya kan. Lagi pula nggak boleh namanya itu minuman alkohol itu dilarang. Ya seperti itu. Ya begitu aja cerita gue dari rangkuman teman-teman sependakian gue, Mas Bowo dan Mas Ragil, yang waktu gue temuin di
kafe di daerah Jakarta Selatan. Oke. Oke. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan cerita pengalaman Om Heru ya Om ya, saat pendakian di Gunung Ungaran. Nah, di pendakian Gunung Ungaran ini banyak banget hikmah yang bisa kita ambil Om. Iya. Salah satunya tadi tentang menceritakan sosok dari Mas Iman itu. Iya. Nah, pendakian di Ungaran ini memang lihat awalnya itu tidak direncanakan ya Om ya. Tidak. Berjalan dengan apa tuh, nggak ada anggeda lah ya. Nggak ada, Anggeda nggak ada ya. Nggak ada. Jadi di pendakian Gunung Ungaran Om Heru mendaki bersama 5 orang termasuk Om Heru. Iya. Nah, tadi gue sempat Om Heru menjelaskan tentang saat yang tadi nuang air ada sosok yang menggerung. Itu nampak nggak sih Om sosoknya itu? Nampak. Kalau bisa digambarkan itu seperti apa Om? Udah jadi merinding gua. Lu pernah apa ya, kalau di film apa ya? Pernah lihat film Alien and Predator nggak? Pernah. Predator, kayak seperti itu. Kayak apa ya? Kayak mukanya kayak muka apa ya? Kayak muka kalajengking gitu ya. Ininya rahangnya panjang, terus ini caling-caling gitu. Matanya merah. Berbulu, tingginya hampir 4 meter kali itu. Napas itu bau banget. Napasnya maksudnya dasar napasnya itu udaranya sampai mau muntah, sampai gue saking takutnya. Pasti kita semua pasti takut kayak begitu. Sampai gue gak berani lihat ya, gue baca dalam diri. Baunya bau banget. Mungkin sosok itu kalau gue simpulkan mereka mungkin marah dengan yang kita semua. Karena sempat tadi di sebelum pendakian itu ada larangan jangan membawa minuman keras Om. Iya. Tetapi tetap dilanggar tuh. Iya. Sama si Mas Iman itu. Iya. Nah, sosok yang Om Heru lihat itu letaknya ada di depan percis Om Heru atau di mana Om? Jadi gini, ini kan tenda. Tenda kan begini di ujungnya. Nah, gua ambil water bladder gitu. Water tank water tank. Di situ. Karena water tank itu taruh di luar. Teman-teman yang lain itu mendengarkan juga Om? Apa Om Heru aja yang mendengarkan? Yang dengar ternyata Mas Bowo dan Mas Ragil. Dia juga mendengarkan gerungan itu? Iya. Yang lebih gue tangkap lagi tadi tentang botol minuman yang tiba-tiba pecah. Jadi ternyata botol minuman itu pecah, dalamnya juga pecah juga. Itu di luar batas nalar banget Om ya. Kita nggak sangka botol yang dipegang sama Om Iman itu pecah. Dan itu serpian belingnya itu ada, serpian belingnya ada. Gue kaget. Ada serpian belingnya. Cuman kan Mas Iman kan juga nggak nyangka bahwa botol minuman ada di dalam tas juga pecah juga. Dan dia nggak sadar. Nggak sadar ya? Sadar itu ketika si Mas Ragil itu mengecek tasnya Mas Iman itu. Memang niatnya pengen ambil karena Mas Iman lagi tidur itu. Pas lagi dia setelah pingsan itu. Dari kesurupan itu. Pengen ngebuang airnya. Pecah. Ya untungnya memang pecah di dalam tas. Jadi kan belingnya kan aman. Ya kan? Tetap kita bawa trash bag, ya kan, jadi kita amanin yang beling-beling itu. Kan akhirnya ngerepotin juga. Seperti itu. Nah, ada Om Heru mengalami kejadian yang tanah. Iya tuh. Tanah bergoyang lah ya. Iya. Itu benar-benar nyata banget Om. Oh iya, semua pendaki kena juga. Kenapa tuh? Durasinya lumayan lama apa? Mungkin ya nggak sampai 5 detik ya, nggak sampai. Dan semua merasakan hal itu ya. Kayak gimana ya? Kayak kita melewati polisi tidur gimana sih, Indra? Iya. Ya seperti itu. Dan Mas Iman ini mengalami kesurupan ya. Yang tadi sudah dijelaskan sama Om Heru bahwa dalam saat dia kesurupan itu dia kayak diinjek-injek sama sosok tinggi besar atau bisa dikatakan buto hijau. Iya. Katanya orang ininya tinggi besar, badannya hijau. Mungkin itu bilang buto hijau kali. Mungkin ya. Dalam mimpinya dia. Yang orang Solo itu yang menyadarkan Mas Iman, apakah sempat menceritakan tentang kondisi Mas Iman itu? Enggak sempat, dia hanya senyum-senyum aja. Mas apa gue lupa. Dia tidak menceritakan. Orangnya ya udah ubahan, udah tua ya, udah jenggotan ini. Tapi ya mungkin di tahun itu mungkin ya kalau mungkin umur 45 atau 50, sekitar segitu. Dia orangnya kalem banget. Gue nggak tahu nama Mas apa, gue lupa namanya asli.
Tapi kalau muka inget, sampai sekarang inget. Sampai Om Iman itu kesurupan untuk yang kedua kalinya, Om. 2 kali. Itu durasi dia pas saat kesurupan itu lama atau cuma sebentar aja, Om? Ada kali setengah jaman. Ada. Dan si Ragil ini kan memang baru pertama kali naik ya, Om ya? Apakah Ragil ini memang udah sering naik gunung. berarti semua yang di situ emang pendaki semua ya, Om, basicnya? Pendaki semua. Kalau Ragil udah sering. Kalau si Bowo itu nggak begitu sering. Ya baru sekali 2 kali. Dia paling baru naik Merbabu, Lawu gitu loh. Kalau Ragil itu udah sering ke gunung-gunung di Jawa. Bahkan sampai ke Lombok, ke Rinjani. Menyikapi tentang si Mas Iman itu, selain Om Meru nih, teman-teman yang lain itu apakah udah terbiasa apa memang ada teguran-teguran terus ke Mas Iman, jangan Mas, jangan kayak gini-gini gitu? Ya memang setelah dari hotel itu, Mas, di tempat saya itu, Mas Iman ini juga kayak bersumpah gitu. Emang kita kan nggak tahu kan? Oh ya udah, mudah-mudahan dia ini yang nggak minum alkohol. Setelah setelah berapa tahun kemudian akhirnya kata si Mas Bowo dan Ragil waktu gue ketemu di kafe di daerah Senayan, itu gimana Mas Iman? Oh udah nggak mau lagi Mas. Nah kalau bener serius berarti iya. Katanya salam dari Mas Iman buat Mas Heru. Pas waktu Mas Ragil dan Mas Bowo datang ke Jakarta dan ketemu sama saya. Gitu. Berarti terakhir mengkonsumsi alkohol itu saat kejadian di Gunung Ungaran itu? Iya, 2007. Tapi sempat juga katanya gini ya, ini penjelasan dari Mas Bowo dan Ragil. Sempat juga dia mungkin karena udah habit ya. Jadi begitu dia minum, muntah-muntah lagi, sampai akhir kata dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kena levernya, sampai diopname. Mungkin dari situ dia sadar. Sampai sekarang udah meninggalkan minuman Oh iya, keras, sudah. Pak? Alhamdulillah, iya. Udah stop. Om, nih tentang pas mau packing balik ya Om ya? Ini kejadian yang sangat luar biasa, udah 2 kali ransel diganti, tetapi kondisi pas Mas Iman itu masih berat aja. Itu dijelaskan sih Om, sosok apa yang bikin berat? Jadi ternyata yang Mas Bowo itu orangnya itu juga, ternyata peka. Tapi dia nggak ngomong di situ. Jadi Mas Bowo itu cerita pas lagi kemarin gue waktu itu berapa Di Senayan ini, di Senayan. Ini di carrier-nya itu ada yang numpang. Nindihin lah gitu Om ya? Nindihin. Tapi yang nindihin badannya besar-besar. Kayak gimana? Kayak nge-gemblok kayak gendong gitu. Iya. Yang kesurupan menyerupai monyet? Itu yang kesurupan kedua kali Mas Iman ya? Iya. Itu gue tanya ke Mas Bowo dan Mas Ragil, itu siapa Mas? Ya mungkin ya hulu balangnya dari Hanoman. Mungkin. Seperti itu. Kan kalau untuk bukan Hanoman nggak segampang itu masuk ke wadah itu, begitu. Karena memang Mas Bowo itu memang ya boleh dikatakan sekarang lagi kalau gue katakan mungkin agak spiritualis ya, seperti itu. Tapi dia tidak menceritakan lebih detail. Nanti aja lah Mas, gitu ngobrol. Ini panjang, kafe juga udah mau tutup karena pandemi. Iya. Nah, pas turun itu memang agak durasinya agak lama Om ya, saat pergerakan turun itu ya. Yang biasa kita tempuh saat turun itu 3 jam, ternyata 6 jam nih. Nah, turun itu Om Heru juga setelah mau nyalain mobil itu nggak bisa nyala. Dan sempat ada, kita bisa katakan kuncian sana loh Om ya. Yang Om Heru tadi, Mas Iman itu disadarkan. Sebenarnya berarti kalau gua ngambil kesimpulan ini Om, Mas Iman itu dalam kondisi sadar atau enggak sih Om setelah turun itu? Karena sempat pas turun itu si kunyit itu menyadarkan Mas Iman. Iya. Kalau kata ininya kata ketempelan. Berarti dalam kondisi nggak sadar gitu ya Om Mas Iman itu ya. Sampai akhirnya Om Heru itu dimandiin gitu, dimandiin kembang gitu. Itu kan. Baru semua situasi aman semua tuh. Banyak yang nempel. Mungkin nempel pada nggak suka kali sama Mas Iman itu. Tapi gue emang nggak lihat, asli nggak lihat. Cuma yang lihat yang di tenda aja. Ini kejadian Om Heru saat pendakian di gunung di Ungaran pada tahun 2007 Om ya. Iya. Bersama 5 teman Om Heru nih. Iya. Nah, Om punya pesan-pesan buat teman-teman gak Om? Pesan gue untuk para pendaki, kalau memang di gunung itu dingin, tapi alkohol itu bukan solusinya.
ada banyak cara lain untuk kita menghangatkan badan. Ya mungkin dengan minum teh manis hangat atau kopi atau wedang jahe seperti itu. Karena biar bagaimanapun kita melakukan aktivitas pendakian itu aktivitas yang sangat berbahaya sekali. Jadi kalau sampai mendaki gunung sampai mabuk-mabukan, nah itu sangat fatal. Benar. Bisa terjadi kecelakaan. Pasti jalan sepoyongan, nggak konsentrasi dan lain-lain. Nah, di luar dari mistis ya, karena secara logika dan ilmiah, ya nggak boleh juga. Ya kalau namanya orang mabok, ya udah dalam titik kulminasi sangat tinggi, ya udah pasti tidur. Nah, ini pendakian gunung bawa jalan ya, fatal pasti jatuh-jatuh apa segala macam seperti itu. Jadi ini bagi gue sendiri juga pelajaran juga bagi gue. Oh, bukan itu caranya untuk menghilangkan hawa dingin dengan minum alkohol dan minuman keras dan yang lainnya. Ada banyak cara lain buat menghangatkan badan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk menyikapi Mas Iman itu dalam tim pendakian itu sebelum dia melanggar nih Om ya, bagaimana tuh Om cara menyikapinya? Kalau cara menyikapinya ya kita tegur dengan baik-baik, apalagi tapi jangan di depan orang. Mungkin bawa ke pojokan ngobrol, Mas jangan Mas, karena kita dilihat sama orang banyak, dilihat sama teman-teman, apalagi dia lebih tua, Mas mesti contohin seperti itulah. Jadi dengan bahasa yang baik dan santun. Nah mungkin agak sedikit gue tambahin Om ya. Di sini kan gue mengambil kesimpulan tentang si Mas Iman ini nih. Ada beberapa larangan yang sudah dijelaskan sama, kita bisa katakan si kuncen itu Om ya. Jangan membawa minuman keras, tapi tetap Mas Iman tetap membawa minuman keras itu. Lagi-lagi larangan yang diarahkan oleh warga setempat ya Om ya, patut kita hargai lah Om ya. Jangan sampai kita langgar. Akibatnya mungkin tadi sudah diceritakan Om Meru seperti itu. Attitude sopan santun juga perlu dijaga juga Om ya. Dimanapun kita berada. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Om ya. Dalam pendakian gunung penting banget hal itu harus dijaga ya Om ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini Om ya. Cerita pendakian Om Meru saat di Gunung Ungaran pada tahun 2007. Buat teman-teman semua, gue ingatkan kembali bahwasannya Om Meru mempunyai channel YouTube, yaitu channel YouTube apa Om? Hero Survival Communication. Hero Survival Communication. Dan nanti akan gue cantumkan di kolom deskripsi video ini. Buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Gue ingatkan bagi kalian bahwasannya cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi ambillah sisi positifnya. Dari gue Indra dan Om Meru, nantikan video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.